Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadhan Nusadewa, NPM 200810102003. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya selama mengikuti MSIB Studi Independen batch yang ketiga dengan program Android Engineering oleh Binar Academy sebagai mitra. Baik, jadi selama mengikuti program ini, saya itu sebelum periode kegiatan programnya dimulai, itu diadakannya kegiatan Kampus Merdeka 3 Induction oleh Binar Academy sendiri, yang tujuannya memperkenalkan jadwal dan cara belajar selama belajar di Binar Academy selama 1 semester ke depan. Program persiapan lainnya yaitu ada juga webinar Psychological Preparation Class dengan tema Learn How to Learn sebagai fondasi dan bekal sebelum mengikuti dan memulai kegiatan program ini. Jadi kegiatan program Kampus Merdeka di Binar Academy dilaksanakan secara sinkronus atau tatap muka melalui Zoom dan juga asynchronous learning atau belajar mandiri tentang materi pembelajaran yang sudah disediakan. Dalam seminggu dilaksanakannya 3 kali belajar tatap muka melalui Zoom yang dibimbing langsung oleh fasilitator atau mentor profesional dari industri. Tidak hanya belajar melalui materi pembelajaran, di program Android Engineering ini juga terdapat challenge yang diadakan setiap 2 minggu di mana mahasiswa diminta untuk menyelesaikan masalah berupa pembuatan aplikasi Android dan wajib memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh tim Binar Academy. Jadi di sini saya akan mempresentasikan beberapa project atau mungkin challenge yang sebelumnya pernah saya buat selama mengikuti program ini di Android Engineering Binar Academy ini. Mmm, saya akan share screen di sini ya. Jadi, mungkin project yang pertama yang bisa saya tampilkan adalah, project-project eee, yang berupa aplikasi Android tentunya dan juga, menjadi challenge, di tiap 2 minggu selama belajar di Binar ini. Jadi yang pertama itu ada aplikasi Tip Time atau aplikasi penghitung tip, eee, yang bisa dipakai pengguna di mana di sini kita bisa memasukkan cost of service-nya atau biaya layanan kita selama di tempat itu misalnya, dan juga kita bisa, menghitung tipnya ini berdasarkan, kualitas pelayanannya, bisa amazing, good, atau oke. Di sini saya coba pilih good, round up ini untuk kita bulatkan nilainya itu. Jadi misal saya hitung 18, di sini tipnya ini, adalah 18 gitu. Di sini, mata uangnya, anggap saja masih dolar, jadi, seperti inilah kurang lebih challenge di Binar Academy ini. Ini Tip Time ini merupakan challenge, kedua yang ada di chapter 2 ini, selama mengikuti program Binar. Jadi, di Binar ini ada beberapa chapter yang harus diikuti selama mengikuti. Jadi, tiap chapter itu dilakukan selama 2 minggu dan, di 2 minggu itu kita harus membuat challenge yang ditentukan oleh tim Binar sendiri. Project lainnya yang pernah saya buat yaitu ada, Project Words, di mana Project Words ini dia akan menampilkan sebuah kata. Jadi challenge itu adalah bentuk, sebelumnya challenge itu adalah bentuk, pembuktian di mana kalau kita belajar, kemudian, hasil belajar itu kita buktikan dengan membuat challenge ini. Di sini saya, membuat challenge chapter 3 di mana membuat aplikasi Words yang memiliki huruf abjad, kemudian jika diklik, dia akan menampilkan kata-kata yang bisa mengarah ke, website gitu. Ya, jadi di sini contohnya cari form. Jadi ketika membuat project ini, yang saya pelajari itu adalah cara membuat navigasi yang ada di aplikasi Android. Di sini saya berpindah halaman dari A ke B itu. Jadi, dan juga bisa kembali itu adalah yang saya pelajari dan selain itu juga, mengirim data antar layar.
kalau di aplikasi sebelumnya TikTime, di sini yang saya pelajari itu adalah gimana cara menerima input dari si user ini dan juga, memilih, pilihan berdasarkan pilihan user dan menghitungnya berdasarkan button calculate ini. Jadi itu yang, sempat saya pelajari, yang dibuktikan melalui challenge ini, pengerjaan challenge ini. Kemudian saya juga, akan menunjukkan beberapa challenge ya lagi. Di sini ada project aplikasi note taking, di mana note taking ini adalah aplikasi, catatan berupa aplikasi semacam catatan seperti itu, yang bisa, mempunyai fitur authentication seperti register atau login. Di sini saya akan mencoba login, dengan akun yang pernah saya buat. Di sini, catatannya masih kosong, kita bisa contohkan tambah di sini. Saya kasih ini dan input, di sini dia akan, menampilkan, eee, catatan berupa judul dan juga, deskripsinya. Kalau misalnya saya hapus, dia akan, bisa menghilang seperti itu. Jadi yang saya pelajari di sini adalah bagaimana cara menyimpan data, di aplikasi Android dan juga, bagaimana cara kita menyimpan status login kalau user itu sudah login itu, materi ini, saya pelajari selama 2 minggu. Jadi, 1 chapter ada 2 minggu, materinya saya pelajari selama, di minggu pertama dan juga minggu kedua, dan dibarengi dengan pengerjaan challenge di minggu kedua. Jadi hasilnya seperti ini adalah, challenge dari chapter kelima di program Android Engineering Binar Academy ini. Kemudian mungkin saya akan menampilkan, eee, project lain mengenai chapter ini. Jadi, tiap 2 minggu itu akan diadakan, chapter ya yang sudah diberikan sejak awal ketentuannya dan di minggu keduanya, itu akan diadakan demo ke fasilitator atau mentor, eee, untuk penilaian pengerjaan challenge yang sudah dikerjakan selama 1 sampai 2 minggu ke belakang ini. Dan challenge ini juga rutin dilakukan selama, mengikuti program ini sampai chapter ke-8. Di sini ada aplikasi yang, saya buat yaitu aplikasi movie app di mana dia akan menampilkan data dari API. Kalau misalnya saya coba, saya coba daftar di sini, saya tidak akan menggunakan email pribadi. Di sini, loginnya sukses. Yang saya pelajari di sini adalah bagaimana cara, mendapatkan data dari API di sini contohnya, dan juga menampilkannya di aplikasi Android. Jadi, ini adalah implementasi API di aplikasi Android yang juga, maaf itu ada false close karena sepertinya saya salah membuka project. Saya akan buka project terbarunya. Jadi, pengerjaan challenge ini juga, berdasarkan individu individu dan juga selain challenge itu, selama mengikuti materi, itu juga diadakan seperti semacam latihan dan juga ada kuis dan juga pretest dan posttest untuk mengukur, sejauh mana, student ini atau peserta memahami materi yang, telah dijabarkan oleh mentor gitu. Ya di sini,
sudah saya buka aplikasi yang terbaru, dia juga bisa menampilkan data detail dari movie itu tuh sendiri dan juga memiliki, ini profile karena di sini ini, sudah lama projeknya jadi belum saya perbarui, ini, mengintegrasi juga dengan Firebase atau sebagai back-end-nya yang menyimpan data, cuma Firebase-nya belum saya perbarui, jadi datanya tidak bisa keambil. Mungkin seperti itu, tapi intinya saya pelajari di project ini adalah bagaimana cara mendapatkan data dari API secara online gitu, sehingga user bisa, terhubung dengan user lain. Ya jadi, itu adalah beberapa contoh project yang bisa saya tampilkan, mengenai pengerjaan dan juga kegiatan di, program Android Engineering ini. Selain itu juga program ini membuat final project sebagai salah satu syarat lulus dari program Android Engineering Bina Academy. Jadi pada tanggal 21 November 2022 kemarin, pengerjaan final project dilakukan dengan konsep kolaborasi bersama mahasiswa dari program Full Stack Web Developer Binar Academy. Jadi, tema proyek yang dikerjakan merupakan pembuatan perangkat lunak aplikasi dan website pemesanan tiket pesawat. Tema ini sudah ditentukan oleh tim Binar Academy dan memiliki kriteria berupa minimum viable product atau MVP yang harus dipenuhi. Jadi metode pengembangan perangkat lunak yang dipakai adalah metode Agile Scrum. Jadi tiap pertemuan diadakan daily Scrum sebagai pemantauan rencana, tugas yang selesai, dan juga gangguan jika ada. Terkait progres final project, daily Scrum dilakukan kepada masing-masing mahasiswa dan dapat menyelesaikan masalah anggota tim secara bersama-sama. Tiap 2 minggu ketika pengerjaan final project menggunakan metode Scrum dimulai, dilakukan demonstrasi terkait progres yang sudah diselesaikan dan juga dilakukan sprint review dengan bentuk demonstrasi ke fasilitator atau mentor profesional yang akan memberi saran terkait progres pengerjaan final project. Jadi, hingga saat ini pengerjaan final project juga masih dalam, proses dan juga di sini saya akan coba, menunjukkan bagaimana proses final project itu sebagai dokumentasi, untuk dalam mengikuti program Kampus Merdeka ini. Di sini eee, saya sudah menjalankan aplikasi final project saya, di mana, temanya itu adalah pemesanan tiket pesawat. Jadi di sini saya coba login ke email sudah pernah saya buat sebelumnya. Ya, ini sudah berhasil login dan ini adalah tampilan utama dari halaman home atau beranda yang, berupa, apa, menu pencarian di sini. Di sini kita bisa mencari berdasarkan from to-nya dan juga tanggalnya, ya. Kemudian misalnya saya mencoba mencari tiket, di sini juga udah bekerja bagaimana, cara aplikasi ini memesan tiket pesawat gitu. Jadi yang saya pelajari di sini adalah ketika mengerjakan final project, kita itu sebenarnya mengombinasikan, eee, materi-materi yang sudah pernah dipelajari sebelumnya melalui challenge-challenge dan juga pemaparan dari fasilitator itu. Jadi di sini saya belajar bagaimana cara mengambil data dari API, bagaimana cara menampilkannya juga, bagaimana cara memproses data itu ke API, karena project ini juga termasuk project kolaborasi, bersama tim full stack web developer, yang juga, eee, salah satu program di Binar Academy ini. Jadi seperti itu, tadi saya sudah sempat beli tiket dan akan dia masuk ke riwayat booking. Di sini halaman account, saya belum, mengintegrasi gambarnya di sini, tapi kita bisa edit, informasi usernya di sini. Ya, di sini sudah berubah. Jadi, kurang lebih itu progres atau tampilan sedikit mengenai, progres final project aplikasi, saya yang saya namakan Go Sky ini. Ya jadi, kurang lebih seperti itu, terkait dokumentasi MSIB Studi Independen Batch 3 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.